Waalaikumsalam Kak Jum. Waalaikumsalam teman-teman Kak Syafrida, Kak Cahaya. Waalaikumsalam, selamat datang Kak Rafa. Selamat datang semuanya. Waalaikumsalam Mbak Nita. Berisik gimana kah? Apakah masih berisik? Suaranya aman ya teman-teman ya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah netizen TikTokiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya, yang telah menunjukkan melalui beliau ya, atas izin Allah melalui beliau menunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan penuh cahaya dinul Islam. Alhamdulillah kembali membersamai teman-teman semuanya, saudaraku, sahabatku yang saya cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah, yang saya cintai dan yang dicintai Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya kembali membersamai teman-teman, Coach Muhammad Mufti selaku founder dari Terapi Langit ya. Insyaallah di pagi ini hari Ahad, mudah-mudahan kita terus bersemangat di dalam meraih setiap anugerah terindah dari Allah. Allah itu sebetulnya sudah senantiasa melimpahkan berbagai macam anugerah terindahnya loh. Hanya saja yang pertama, daya tampung kita tidak kita maksimalkan, sehingga kita belum bisa meraih seluruh anugerah terindah dari Allah. Terus kemudian kita ada semacam benteng ya, benteng atau tameng yang menolak semua anugerah itu. Antara lain dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Ini yang menghalangi hadirnya rizki ya di dalam setiap kehidupan. Maka teman-teman, di dalam Terapi Langit, metode yang pertama senantiasa kita praktekkan adalah self-reflection, yaitu muhasabah, selalu merenung, kontemplasi ya teman-teman, atas berbagai macam dosa-dosa yang pernah bahkan sering kita lakukan setiap harinya. Nah, kita selalu merenung, jangan merasa menjadi manusia yang bebas dosa begitu ya. Ada salah satu peserta terapi yang kemudian pada terapi self reflection itu kan ada ngisi terapi tabungan keburukan tuh. Jadi
kita di lembar tabungan keburukan itu ada ya teman-teman ya. Jadi salah satu metode terapi langit itu kan ada tabungan kebaikan, ada tabungan keburukan. Tabungan kebaikan itu ditulis untuk membiasakan diri sehingga setelah 21 hari ya kita terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, tetapi kalau tabungan keburukan itu bukan untuk membiasakan berbuat buruk ya. Tetapi tabungan keburukan ini fungsinya adalah untuk muhasabah. Oh, ternyata dosaku yang kuperbuat hari ini sudah terlalu banyak. Sehingga kemudian dosa-dosa yang kita catat itu jangan sampai kemudian malah diupload ya. Jangan sampai ketahuan siapapun termasuk pasangan kita. Nah, itu untuk sebagai bahan perenungan begitu ya. Sebagai bahan perenungan, oh ternyata hari ini aku berbuat banyak dosa. Nah, ada satu peserta yang kemudian konsultasi ke admin sih. Kak admin, ini aku bingung hari ini apa istilahnya tabungan keburukan yang kulakukan apa ya. Jadi peserta ini bingung apa yang harus ditulis di kolom tabungan keburukan. Jadi apa ya, banyak orang yang tidak sadar dan tidak tahu bahwa hari itu dia berbuat dosa ya, sehingga bingung apa yang harus ditulis ya. Hari itu dia merasa tidak berbuat dosa sama sekali. Maka mudah-mudahan dosa-dosa yang tidak kita sadari kita lakukan mudah-mudahan diampuni oleh Allah ya, karena kita tidak sadar melakukannya. Tapi ya paling tidak kita terus berpikir gitu loh, merenung ya. Dari bangun pagi sampai tidur lagi, menjelang tidur, itu pasti kita banyak berbuat kesalahan loh. Ya, dicatat saja dari mulai bangun pagi nih. Bangun pagi, terus kemudian apakah kita menunda sholat ya, kita menunda sholat padahal tidak ada uzur, tidak ada halangan di situ. Terus cek juga mata kita apakah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian cek juga hati kita apakah kita berpikir negatif kepada orang lain. Ya, apakah kita kurang bersyukur terhadap apa yang Allah limpahkan kepada kita. Waalaikumsalam teman-teman, saudaraku semuanya, selamat datang. Apakah kita kurang bersyukur pada hari itu gitu ya teman-teman? Lancar Kak Ija, lancar, jaringannya lancar. Yang putus-putus itu di daerah teman-teman ya. Di sini bagus sinyalnya ya. Ada indikator teman-teman. Di TikTok saya itu ada indikator warnanya hijau. Kalau memang putus-putus di situ memang warnanya pasti berubah jadi kuning atau merah. Ya, kan aman kan? Jangan suka menebar fitness ya teman-teman ya. Putus-putus dituduh di sini yang jaringannya kurang bagus, padahal jaringannya teman-teman gitu. Ibaratkan gini ya, ini saya jadi dapat sebuah inspirasi nih. Jadi ada seorang tetangga, sebentar pembahasannya loncat-loncat, saya tulis dulu ya biar tidak kemana-mana. Sebentar. Tadi kita bahas tabungan keburukan. Tabungan keburukan. Jadi gini, ada kurang bersyukur. Oh ya, Kak Danu Putra, jangan terlalu gondrong ya. Segera bersyukur biar lebih tampan. Jadi begini teman-teman, ada seorang ibu rumah tangga yang selalu mengomentari tetangganya ya. Jadi kebetulan ini ada rumah berdekatan ya. Ini rumah si A, ini rumah si B. Ini rumah A, ini rumah B. Rumah B kebetulan di situ ada halaman yang dipakai untuk menjemur pakaian ya, menjemur pakaian. Nah, kemudian si A ini kebetulan pinggirnya kan jendela tuh. Jadi bisa lihat tempat jemurannya ya, baju-baju yang dijemur tetangga si B. Nah, setiap hari si A ini ribut sama suaminya. Mas, lihat tuh tetangga si B itu. Nyuci baju kok nggak bersih ya. Nyuci baju kok kotor.
tuh kelihatan. Terus hari demi hari seperti itu. Mas lihat tuh, ya, tetangga kita nyuci baju kotor terus, ya kayaknya kotor tuh, banyak noda item-item, ya. Terus besoknya sama, mas, ini tetangga kita gimana sih nyucinya, ya, nyucinya itu pakaian kotor semua kok, nggak dibersihkan, ya, banyak noda. Terus kemudian seminggu setelah itu, ya, jadi hari ke-8 si A ini curhat sama suaminya, mas, itu tumben, ya, tumben tetangga kita si B itu nyucinya bersih hari ini. Apa yang terjadi, teman-teman? Suaminya menjawab, iya, barusan aku bersihkan kaca jendela rumah kita. Ya, teman-teman mungkin sudah sering ya menyimak kisah ini. Tapi ini untuk perenungan. Seringkali kesalahannya itu bukan ada pada orang lain, tetapi ada pada mata kita, ya. Jadi dituduhnya cucian tetangganya yang kotor, padahal jendelanya yang kotor gitu. Nah, suaminya ternyata sudah membersihkan jendela rumahnya sendiri sehingga istrinya tidak lagi melihat jemuran tetangganya itu kotor, sehingga melihatnya jemurannya sudah bersih. Nah, maka teman-teman, ini yang seringkali harus kita jadikan bahan introspeksi ya teman-teman ya. Seringkali kita dengan mudah bisa melihat kesalahan orang lain tuh. Serius ya, gampang sekali loh. Cari kesalahan orang lain tuh begitu gampang ya kan. Begitu gampang. Jadi misalkan kasus yang terakhir viral apa teman-teman? Yang penjual es teh ya. Ayo coba kita berlomba-lomba lihat dari sudut pandang yang lain. Kasus viralnya es teh yang kemudian di GBLK-in. Tahu ya GBLK ya teman-teman ya. Yuk teman-teman bisa nggak melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi jangan mencela habis-habisan ya, sementara kemudian kita lupa introspeksi ke dalam. Bukan kemudian saya membela salah satu pihak ya. Ini kita mencoba belajar mengambil sudut pandang yang lain. Jadi segala macam masalah hidup itu tergantung bagaimana kita melihat, ya kan? Tergantung bagaimana, dari mana sudut pandang kita melihat. Gambar yang sering viral, ya teman-teman, saya tunjukkan. Gambar yang sering viral ini menunjukkan bahwa pentingnya mengambil sebuah sudut pandang yang penting. Contoh nih teman-teman, contoh kayak gini lah ya. Nah ini ya, contoh gambar seperti ini. Ini 6 atau 9, iya kan? Ini 6 atau 9. Kan masing-masing beda sudut pandangnya, tergantung dari mana kita melihat. Ya, dari orang ini kebalik biar nyaman lihatnya, kita balik dulu videonya. Nah, dari sebuah gambar kita bisa melihat sudut pandang teman-teman. Yang satu melihatnya ini 6 kok gitu, yang satunya melihat ini 9, ya. Tergantung. Jadi begini, kita tidak membela salah satu pihak ya. Saya tetap berpikir positif dan kemudian tetap juga tidak membenarkan ya kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat yang tidak ahsan. Tetapi begini, jadi sudut pandang yang bisa kita ambil dari sisi yang lain ya. Jadi begini, Allah itu betul-betul rencananya luar biasa. Ya. Rencananya itu, skenario Allah dahsyat betul, teman-teman. Kita betul-betul disuguhkan sebuah cerita yang sangat menarik yang bisa dijadikan sebagai sebuah pembelajaran hidup, teman-teman. Jadi Allah itu dengan mudahnya ya, dalam waktu yang singkat mengangkat derajat, rezeki, ya, kesejahteraan seseorang, dan kemudian memberikan pelajaran bagi orang yang lain. Satunya kemudian diberikan rezeki yang begitu melimpah, ada ratusan juta, diumrohkan, ya, keluarganya mulai sejahtera. Satunya kemudian ditegur oleh Allah dengan cara yang unik, gitu ya. Agar apa? Agar menjadi pelajaran merenung, sehingga
untuk bisa memperbaiki diri di kedepan hari, di kemudian hari, gitu ya. Jadi satunya diangkat derajatnya, satunya ditegur oleh Allah dengan teguran yang luar biasa, ya luar biasa, masya Allah gitu ya, teguran yang penuh konsep sehingga bisa kemudian memperbaiki diri. Nah maka teman-teman ya jangan kemudian kita fokus melihat fenomena yang ada di depan kita dengan dari satu sudut pandang, tapi sudut pandang yang lain ini ya banyak sekali yang bisa kita lihat dan harusnya kita kembalikan kepada diri kita. Kita kembalikan kepada diri kita. Jadi kejadian itu netral ya. Yang bisa melihat itu positif atau negatif itu adalah diri kita. Contoh misalkan teman-teman kasus korupsi. Ya, kasus korupsi. Ada triliun-triliunan, 271T. Ya, mungkin kita maki-maki, wah ini dasar maling rakyat, wah terus kemudian keluar semua binatang, dasar kucing, marmut, ya, terwelu dan seterusnya, ya, keluar semua kebun binatangnya keluar, wah ini pasti dia nggak sholat, pasti kebanyakan maksiat, pasti bla bla bla. Nah bisa jadi teman-teman kita karena belum dapat kesempatan aja gitu loh. Kita merasa kuat iman, merasa paling benar, kita bertekad tidak akan pernah korupsi. Karena lu aja belum dapat kesempatan aja gitu loh. Coba teman-teman di hadapan kita ada uang 200 ya, 200 nggak usah triliun, miliar aja gitu ya. Bisa jadi iman kita goncang loh. Ya. Bisa jadi kita cari dalil untuk membenarkan. Karena banyak orang yang otak-atik ya. Otak-atik bahasa Jawanya apa tuh? Otak-atik gatuk matuk begitu ya. Jadi ada yang kemudian cari pembenaran, ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Wah ketemu dalilnya gitu. Karena ada ulama-ulama yang ya teman-teman ya. Tidak semua ulama itu lurus. Ada ulama-ulama yang kemudian mengajak kepada keburukan tuh banyak teman-teman. Yang kemudian dimintain fatwa, dimintai dalil, akhirnya dia carikan pembenaran, ya. Jadi memang itu bagian dari tipu daya iblis itu seperti itu. Jadi fazayyana lahumus syaiton a'malahum. Fazayyana lahumus syaiton a'malahum. Jadi syaitan itu membuat seolah-olah perbuatan buruk, maksiat itu seolah-olah jadi perbuatan yang indah. Perbuatan yang baik, ya. Jadi memang seperti itu, tipu dayanya nggak kelihatan seolah-olah berbuat baik. Jadi teman-teman, ya, jadi jangan kita merasa wah saya kuat iman gitu ya. Banyak orang merasa kuat iman, ada yang menantang gini, wah nanti pokoknya kalau ketemu misalkan sudah akhir zaman, ketemu Dajjal misalkan ya, ini bicara Dajjal nih, saya nggak akan terkecoh. Saya nggak akan murtad gitu ya. Saya nggak akan tertipu dengan tipu dayanya. Jangan salah. Jangan salah teman-teman. Nggak usah bicara Dajjal dulu. Sementara fitnah misalkan rokok saja kita nggak bisa ngindari. Iya kan? Loh Dajjal kan sudah jelas ada tulisannya kafaro tuh. Kafir gitu ya. Kafaro di jidatnya tuh. Ciri-cirinya. Rokok itu sudah ada tulisan loh. Rokok membunuhmu, ya menyebabkan gangguan kehamilan, kanker. Sudah jelas loh ada gambar-gambarnya kena kanker itu seperti apa. Kanker nasofaring, kemudian macam-macam tuh. Ya kan? Tapi kita malah tetap terjerumus. Ya kan? Aneh ya? Kita tetap terjerumus tuh. Nggak usah bicara jauh-jauh soal Dajjal. Untuk rokok saja kita masih tertipu. Gitu ya. Ini bukan bicara masalah makro atau haram gitu. Teman-teman banyak fitnah-fitnah yang luar biasa. Misalkan contoh musik-musik beraliran satanik itu ada loh. Musik beraliran satanik. Coba teman-teman beraliran penyembah setan itu banyak. Cari teman-teman ya di YT itu musik aliran setan. Itu ketemu. Yang lirik-liriknya itu memang penyembahan. Ya. Penyembahan terhadap setan. Walaupun ada yang secara terang-terangan,
ada yang secara terselubung. Terselubung itu kalau di reverse ya. Reverse itu putar balik tuh. Diputar balik, liriknya bener-bener ngeri. Penyembah setan ya, mengagungkan setan. Nah, ketika orang-orang yang menganut aliran ini dikasih tahu, wah itu musik itu aliran setan gitu. Termasuk ya pernah ada kejadian ya, meruqyah seseorang, terus kemudian di situ jinnya ngomong ya. Bahkan ini dikhawatirkan seluruh aliran musik ya teman-teman ya. Jinnya itu ngomong begini, kenapa kamu betah sekali ada di dalam tubuh orang ini? Ya saya dikasih makan terus, ya saya senang sama dia, dikasih makan terus. Loh makanannya apa? Dia selalu ngerokok, dengerin musik-musik dan seterusnya. Nah ternyata itu makanan-makanan dari setan. Nah ketika orang-orang ini kemudian dikasih tahu, woi ini bahaya sekali ya efek-efek musik, kemudian efek rokok seperti itu. Maka apa yang disampaikan? Ya, wah buktinya aku baik-baik saja kok, gitu ya. Buktinya aku baik-baik saja, aku tetap sholat, aku tetap ya membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah maka teman-teman ini bagian dari talbis ya, bagian dari talbis, bagian dari fitnah, fitnah kesenangan dunia yang tidak terasa teman-teman ya, apalagi nanti kalau ketemu Dajjal begitu ya. Maka teman-teman ayo kita kuatkan diri kita, insya Allah kita terapi sebentar lagi ya. Kok tahu-tahu sudah jam 6.43, cepat sekali waktunya. Kayaknya baru 5 menit kita ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan ya di dalam menjalani kehidupan ini. Dan banyak sekali fitnah di luar sana, antara lain fitnah orang-orang yang ini ya, fitnah orang-orang yang mereka apa istilahnya selalu mengolok-olok agama teman-teman, selalu mengolok-olok agama dan dalam tanda kutip menuhankan bangsa yang mereka tidak punya agama tapi maju ya. Salah satu fitnah itu maknanya macam-macam ya teman-teman ya. Kalau di dalam bahasa kita, fitnah itu artinya ngomongin sesuatu yang tidak sesuai fakta. Wah, aku difitnah gitu ya. Wah, aku difitnah. Ini beda pengertian fitnah dalam bahasa kita dengan fitnah pengertian di dalam menurut Islam ya. Menurut bahasa kita fitnah itu ya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Padahal kalau di dalam Al-Qur'an, fitnah itu berbeda maknanya. Fitnah itu bisa berupa kemudian ujian yang ditimpakan kepada seseorang ya, atau apa istilahnya bisa juga bermakna pembunuhan. Jadi dalam Al-Baqarah juga disebutkan ya, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, yang dimaksud ini bukan fitnah mengatakan sesuatu yang ini ya di luar fakta, tapi di situ ya pembunuhan itu sendiri ya. Pembunuhan itu sendiri. Nah, maka teman-teman, misalkan begini, ada orang mengatakan jangan mabok agama. Agama itu biasa-biasa saja, jangan terlalu ekstrim, ya. Makanya Indonesia itu nggak maju-maju karena apa? Banyak orang-orangnya mabok agama, sedikit-sedikit jin, sedikit-sedikit sihir. Bahkan sekarang mulai viral ya, konten-konten yang menantang para dukun untuk membuktikan bahwa santet itu tidak ada, bahwa sihir itu nggak ada, omong kosong. Ini bahaya sekali teman-teman. Kalau sampai nggak percaya sihir, bisa potensi murtad teman-teman. Karena Allah sendiri yang sampaikan, ya di dalam Al-Baqarah itu ayat-ayat menunjukkan tentang adanya sihir, ya Allah sebutkan seperti itu. Dan Rasulullah juga menyebutkan tentang adanya sihir teman-teman. Nah maka hati-hati terhadap orang-orang yang mereka dalam tanda kutip menuhankan golongan atau bangsa yang tidak punya agama tetapi maju. Contoh misalkan Jepang ya teman-teman ya. Kita mulai insya Allah bentar lagi ya teman-teman ya. Sekitar 5 menit lagi, 6.50 insya Allah kita mulai. Misalkan contoh Jepang. Yuk, Jepang misalkan. Jepang itu mayoritasnya apa teman-teman agamanya? Iya betul sekali Kak Danu.
orang barat sudah mendarat ke bulan. Seringkali berlindung seperti itu. Orang barat itu sudah mendarat ke bulan, sudah riset robot ini itu, kita masih debat masalah agama. Jangan keliru teman-teman. Masalah dunia itu nggak dibawa mati ya. Kalau sudah bisa mendarat ke bulan, terus ngapain? Mau pesan kafling di sana, ya? Kalau begitu kehidupan berakhir, udah bubar semua nih, ya. Masalah dunia ketika sudah berakhir mati ya sudah nggak bisa dibawa mati. Apa fungsinya kemudian melakukan riset-riset yang aneh-aneh? Santet sama sihir sama Kak Toko, hanya saja itu beda istilah saja. Santet itu kan hanya istilah orang Indonesia ya. Dan setiap daerah itu beda-beda. Ya. Di setiap daerah itu beda-beda. Di Sumatera beda dengan istilah yang ada di Bali. Seperti itu. Nah, maka teman-teman, agama di Jepang 63%, teman-teman kalau belum yakin silakan cek ya. Cek. Iya betul sekali, mendarat ke bulan, meninggal tetap balik di bumi, atau bisa jadi dikubur di bulan gitu. Waalaikumsalam, Kak, seorang pejuang. Ini siapa nih seorang pejuang ini? Jadi teman-teman, 63% di Jepang penduduknya itu tidak memiliki agama, tidak punya agama, ya. Terus kemudian 30% kalau tidak salah itu agamanya adalah Buddha. Terus sisanya agama-agama lain, ya. Nah teman-teman, banyak orang-orang yang kemudian mengatakan, tuh Jepang maju. Kenapa? Mayoritasnya nggak punya agama, sehingga maju. Ya, dan kalau kita mau lihat fakta, itu memang betul ya. Mereka itu maju, bahkan taat luar biasa. Taatnya begini, ada sebuah cerita ya teman-teman, bahkan seorang yang mabuk aja. Orang mabuk ya, lagi teler tuh. Lagi teler, mabuk sambil bawa minuman keras, terus kemudian dia akan menyeberang jalan. Menyeberang jalan kan ada lampu ini ya, ada lampu lalu lintas khusus penyeberang jalan. Kalau lampunya hijau yang dilihat oleh para penyeberang jalan ini sudah hijau, maka dia boleh jalan gitu. Nah, maka teman-teman, seorang pemabuk saja ini sambil teler, sambil mabok gitu ya, dia pegangan tiang lampu lalu lintas karena lampunya masih merah bagi pejalan kaki ya. Artinya hijau bagi mobil yang lewat. Nah, bagi mobil yang lewat itu hijau lewat. Nah, pemabuk ini aja dia taat gitu loh. Kondisi mabuk saja, teler saja dia taat lalu lintas gitu. Setelah lampunya hijau bagi pejalan kaki, dia akhirnya baru nyebrang seperti itu. Boleh Kak Nufusa, memang ada tafsirnya. Untuk masalah mimpi ada tafsirnya, tapi jangan asal mentafsirkan ya. Tafsir kitab rujukannya adalah tafsir ini. Tafsir Ahlam ya, Al-Ahlam, tafsir mimpi Ibnu Sirin. Pernah kita bahas kok, kita sudah nggak bahas lagi tentang mimpi ya, kapan-kapan kita bahasnya. Nah, sementara di Indonesia ini mayoritas beragama Islam, tetapi kenapa lampu kuning malah tambah kecepatan gitu ya, sudah merah malah kemudian diterobos. Ini apa yang salah teman-teman? Apa yang salah gitu loh? Kok mereka yang nggak beragama malah kemudian dalam tanda kutip ya perbuatannya Islami begitu, akhlaknya Islami, karena dari kecil ya, pendidikan dari kecil betul-betul ditekankan empati, disiplin, terus kemudian betul ya, kedisiplinan nomor 1. Kemudian ditanamkan empati, rasa peduli kepada orang lain gitu ya, walaupun ya banyak juga yang ya sisi negatifnya barangkali nggak diungkapkan begitu ya. Boleh berbaring di tempat tidur. Ya, kita langsung mulai saja karena sudah jam 6.51 ya. Ini banyak sekali yang mau saya sampaikan sebetulnya ya. Insya Allah nanti, nanti malam saya ada agenda, jadi kemungkinan hanya pagi ini ya saya bisa memberikan ini, mendampingi teman-teman untuk terapi live seperti itu. Jadi masalah mengirim bacaan Al-Quran ya, ini khilafiyah teman-teman ya. Saya sebetulnya menghindari pembahasan yang khilafiyah. Jadi nanti bikin ribut biasanya. Kalau saya sampaikan satu pendapat, wah ini Wahabi nih. Kalau saya sampaikan pendapat yang lain, wah ini nggak jelas ini.
mengajarkan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Jadi saya tunjukkan saja semuanya begitu ya. Silakan teman-teman pilih. Kalau yang menganggap pahalanya sampai, ya silakan ya. Kalau yang menganggap ini adalah perkara yang bid'ah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, silakan. Ya, kita masing-masing saling menghormati ya. Begitu. Jadi teman-teman mari kita terus ya kaji Islam, tidak cukup dengan menyimak tayangan melalui live streaming. Teman-teman saya sarankan untuk mengikuti kajian taklim liqo halakoh secara offline, talaki ya. Talaki itu secara langsung. Sehingga teman-teman ngajinya itu bukan hanya sekedar ngaji. Bukan ngaji kajian secara umum, tapi ngajinya ngaji secara mendalam. Begitu. Oke, teman-teman semuanya silakan siapkan air ya. Teman-teman di sini cerah semua. Ada yang hujan di daerah teman-teman? Cerah semua ya. Kalau hujan, teman-teman silakan tampung airnya, air hujannya ditampung dan kita akan gunakan air hujan itu untuk meruqyah. Seperti itu. Oke, yang kondisinya cerah, silakan nanti yang khususnya yang sudah senantiasa mengikuti ruqyah ini dan selalu merasakan reaksi. Yang selalu merasakan reaksi atau mungkin keluhan sudah bertahun-tahun, lebih dari 1 tahun GERD-nya nggak sembuh-sembuh. Terus kemudian lebih dari 1 tahun didiagnosa kena benjolan, kista, kanker. Kemudian ada keluhan-keluhan tertentu ya selama setahun ini, silakan teman-teman perlu terapi di luar dengan menginjakan tanah secara langsung. Air hujannya boleh dikasih garam, boleh tidak, seperti itu. Terus kemudian yang sudah berani hujan-hujanan, saya sarankan hujan-hujanan. Insya Allah tidak akan sakit, justru malah sembuh. Begitu ya teman-teman ya. Insya Allah malah sembuh, karena air hujan ini adalah penuh berkah, seperti itu. Pokoknya hati-hati teman-teman ya terhadap amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Perhatikan hati-hati, khususnya yang ada hitungan-hitungannya ya. Baca misalkan Al-Waqi'ah 400 kali gitu, hati-hati. Oke teman-teman, silakan siapkan air, kita mulai ya. Keraskan handphone. Yang masih ada di dalam rumah silakan boleh dibuka pintu dan jendelanya. Pertama untuk sirkulasi udara. Terus kemudian yang berikutnya adalah agar kalau misalkan ada gangguan di dalam rumah bisa keluar ya, bisa keluar melalui jendela dan pintu. Begitu. Karena memang gangguan jin ini kalau ada di dalam rumah mereka nggak bisa keluar kalau pintunya ketutup. Tidak bisa tembus tembok ya teman-teman ya. Jin itu duduk di luarnya boleh sekarang, boleh nanti, nunggu saya membacakan ayat-ayat ya. Tapi bagusnya memang dari sekarang sih. Kalau sepi ya, kalau teman-teman dirasa wah ramai nih, nanti dikira melakukan ritual ngepet sama tetangga begitu ya. Oke, yang sedang sakit silakan berbaring, yang sedang tidak sanggup duduk silakan tiduran, boleh teman-teman. Boleh sambil tiduran ya. Yang penting jangan ketiduran ya. Ingat, yang penting jangan ketiduran. Kalau ketiduran ini ya jelas itu kemungkinan gangguan. Atau bisa jadi teman-teman malamnya kecapean. Tapi malam tadi misalkan tidurnya seger, bangunnya enak badan, hari ini terapi kok langsung tidur gitu. Nah, maka waspada. Iya, mushafnya silakan tetap disiapkan ya. Pokoknya kita rutin setiap terapi itu pertama air matang dan mentah, terus kemudian garam dan Al-Qur'an. Oke ya. Kita mulai. Ya teman-teman siapkan airnya, kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca doa berikut ini. Syahadat dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kak Irma boleh malah bagusnya. Yang ada daun bidara boleh siapkan, ditumbuk atau diremas tuh, kemudian campurkan ke air.
Yuk baca bareng-bareng. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan. Allahumma Rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifa'ala yughadiru saqama. Tiupkan. Allahumma munzilal kitabi mujriyas sahabi hazimal ahzabi ahzimhum wa zalzilhum wansurna alaihim. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke air. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiup kan? Ya teman-teman silakan yang tidak sedang berhalangan pegang Al-Qur'annya. Silakan teman-teman. Oke ya Kak Nur, ikuti saja terapinya. Insyaallah nanti akan coba kita bantu, kita minta tolong kepada Allah ya dengan ayat-ayatnya. Teman-teman pegang mushafnya. Ini saya sedang tidak membawa mushaf ya. Jadi saya hanya sekedar contoh saja. Silakan pegang. Bismillah ya, dengan dua tangan atau dengan tangan kanan. Kita baca doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Razaq, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur. Ya Allah, pada kesempatan ini berilah petunjuk-Mu ya Allah. Tunjukkanlah ayat-Mu ya Allah yang menjadi perantara penyembuh badanku, penyembuh hatiku ya Allah. Jika ada gangguan di dalam badanku, baik medis ataupun non medis, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Sembuhkan dengan kesembuhan tuntas, kesembuhan totalitas. Silakan teman-teman dibuka ya. Dibuka langsung sembarang ya. Sembarang, terus kemudian tunjuk satu ayat. Tunjuk satu ayat yang teman-teman lihat pertama kali. Setelah itu kemudian ditiupkan ya. Satu ayat saja. Kemudian ditiupkan. Jika sudah diminum ya. Silakan. Ya, yang sedang halangan silakan cukup membacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Membaca itu tidak masalah ya teman-teman ya. Tidak jadi masalah bagi yang sedang berhalangan. Cukup dibacakan ke air. Termasuk teman-teman yang belum siap Al-Qur'annya silakan bacakan saja Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian tiupkan ke air. Setelah itu kemudian silakan diminum ya teman-teman ya. Diminum, bismillah. Kemudian minumnya sedikit aja. Pelan-pelan, seperti minum air panas. Bismillah. Seperti itu ya. Kemudian silakan teman-teman basuhkan. Dibasuhkan ke sini nih, daerah tengkuk. Yang belum lancar baca Al-Qur'an ya. Saya ada referensi teman-teman. Al-Qur'an yang ada ininya. Ada ejaannya. Ada duo Latin, ya istilahnya Al-Qur'an duo Latin tuh.
Oke teman-teman, silakan bisa diminum sedikit terus kemudian diusapkan ke tengkuk, kemudian diteteskan ke ubun-ubun. Silakan sambil dipijit-pijit ya kepalanya, kemudian daerah telinga teman-teman ya, telinga sini diusap. Silakan diusap. Jika sudah, teman-teman yang nggak bisa membaca Al-Quran, silakan cukup dilihat saja ayatnya, kemudian dibaca artinya. Nanti yang teman-teman yang belum lancar membaca Al-Quran ada, nanti kita coba informasikan ya, Al-Quran yang ada transliterasi bahasa Indonesianya, transliterasi Latinnya. Jadi misalkan ada tulisan Alif Lam Mim, itu ada tulisan bahasa Indonesianya Alif Lam Mim. Sehingga teman-teman ini dalam hitungan detik bisa membaca Quran tuh. Kita punya referensinya ya. Nanti kita coba informasikan ke teman-teman. Ya, yang airnya ngerasa nggak enak, pahit, asin, kemudian aneh-aneh, kemungkinan ya ini ada gangguan gaib dalam badan. Silakan teman-teman yang belum keluar rumah, kalau rumahnya kondisinya aman, sepi, nggak rame dari lalu lintas penduduk, ya, ini silakan keluar dan injak tanah tanpa alas kaki. Boleh injak rumput, boleh injak batu, begitu ya. Tapi jangan menginjak harga diri orang lain ya teman-teman ya. Oke. Oh ya Kak Eli, nanti saya keranjang kuningnya nanti di akun Terapi Langit ya, di akun Terapi Langit. Oke, jika sudah, yuk kita ruqyah mandiri ya. Sudah ya. Kita baca bareng-bareng ikrar pemutus ikatan gangguan jin. Karena biasa jadi ada di antara kita yang terikat oleh ikatan sihir. Yuk baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu ya Allah. Berilah pertolongan-Mu ya Allah. Aku berikrar memutuskan segala macam ikatan gaib yang tidak hamba ketahui ya Allah. Ya Allah, putuskan ikatan ini dengan melalui perantara ayat-ayat-Mu. Hamba berlepas diri ya Allah dari perbuatan keluarga kami, dari perbuatan leluhur kami. Jika selama hidupnya berbuat kesyirikan ya Allah, dan perbuatan syiriknya mengundang gangguan jin masuk ke dalam badanku, mengganggu keluarga kami, mengacaukan hidup kami. Ya Allah, hancurkan dengan ayat-Mu ya Allah. Keluarkan dengan ayat-ayat-Mu. Ya, tiupkan teman-teman. Bismillah, Allahu Akbar. Langsung teman-teman usapkan ke sini ya, ke dada dan perut ya. Diusap seperti ini. Kita baca surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tiupkan. Kemudian kita baca
Dua ayat terakhir Al-Baqarah ya teman-teman. Yang sudah siapkan Al-Quran boleh dibuka. Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Yang belum hafal cukup dengarkan. Yang sudah hafal ayo tirukan ya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Tiupkan. Kita baca Al-Fil ya teman-teman ya. Alam taro. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Tiupkan. Kemudian baca Al-Insyirah, Alam Nashrah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Tiupkan. Bismillah, Allah Akbar. Yuk tarik ke atas teman-teman, ke dada, lebih atas lagi. Kemudian diusap begini. Kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiupkan. Aku ikhlaskan segala yang ada di dalam badanku. Aku ridho semua gangguan dalam badanku keluar melalui mulutku. Wahai jin terlaknat, silakan keluar melalui mulutku jika kamu ada di dalam badanku. Aku tidak ridho. Demi Allah, aku tidak ridho kamu ada di badanku. Keluar wahai musuh Allah. Ukhruj ya aduwallah. Tarik ke atas. Bismillah, bismillah, bismillah. Dorong. Kemudian Allah Akbar. Batuk-batukan. Dibatuk-batukan teman-teman. Yang ada rasa nggak enak di dada, silakan dengan 2 jari ya, ketuk-ketuk ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Tarik ke atas. Bismillah, Allah Akbar. Batuk-batukan. Yang ganjel silakan diminum seteguk saja. Biar nggak habis ya. Ini kalau kebanyakan habis lagi teman-teman. Oke, dengarkan ayat-ayat berikut ini.
pegang daerah yang sakit, dicabut ya. Kalau nyangkut begini, dicabut. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, ulu hati sakit dicabut seperti ini. Bismillah, Allahu Akbar. Diurut saja, yang bagian yang sakit diurut, dioles dengan air. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, dipegang yang ada keluhannya, yang ada benjolan, teman-teman yang ada kista, kanker, miom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pusing banget, letakkan garam di bawah lidah. Sedikit aja, biarkan larut ya bersama air ludah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Buka matanya teman-teman. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. Yuk jangan merem teman-teman ya, buka matanya. Yang nggak bisa buka dipegang pakai kedua mata. Yang deg-degan, kenapa deg-degan? Iya, pertanda masih hidup teman-teman ya, jadinya deg-degan. Teman-teman harus khawatir kalau nggak deg-degan begitu. Ya teman-teman lihat depan layar. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Ukhruj ya Allah, yang badannya gatal semua diusap dengan air ya. Silakan mulai diusap dengan air. Terus yang ngantuk diusap ya, cuci muka dengan air, silakan. Terus telinganya seperti ini, ditarik-tarik teman-teman. Ya. Ditarik-tarik, jangan khawatir jadi panjang kayak kelinci ya. Ditarik-tarik ya, bismillah. Terus yang reaksinya aneh-aneh sini nih. Ini sumber media tempat tinggal gangguan gaib itu bisa di sini di tengkuk nih. Ini yang bikin susah bangun subuh.
yang bikin insomnia, yang bikin susah bangun tahajud tuh di sini nih. Dipijit silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman diusap. Teman-teman sambil pijit-pijit ya seluruh badan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman coba komunikasi. Kalau misalkan kita kan nggak bisa lihat jin ya. Kita nggak bisa merasakan dalam badan kita ada jin atau enggak. Ini gangguan medis atau non medis. Maka coba ya kita coba komunikasi. Wahai jin, kalau kamu ada di badanku silakan keluar, dibentak. Ukhruj iya a'idhu Allah. Tepuk-tepuk dari mulai pundak sini belakang. Nah, biasanya kalau memang gangguannya di sini itu biasanya langsung muntah. Ukhruj iya a'idhu Allah. Semuanya ya, dari mulai seperti ini. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Yang sedang gelisah, panik luar biasa, ditepuk-tepuk ini teman-teman. Ya di sini, daerah dada tengah sini ya, atas ulu hati ya. Tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Asmaul Husna, Ya Latif, Ya Nur, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Kaimai kemungkinan kena ain, ya kemungkinan terkena ain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai jin yang ada di dalam badan saudaraku, takutlah kepada Allah. Demi Allah, Allah melihat kalian. Melihat kezoliman kalian. Jika kalian tidak keluar, ya Allah jadikan ayat-ayat ini ya Allah. Ayat penghancur jin yang ada di badan saudara kami ya Allah. Hancurkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Teman-teman yang ada reaksi, yuk dicolek debu, cari debu teman-teman, pakai diusap pakai ini ya. Kayak tayamum, ditepuk debunya. Ditepuk aja, nggak usah kalau biar mantep, wah ini debu seabrek gitu ya. Ditepuk saja sekali, tepuk begitu. Ya, saya tunggu ya teman-teman. Cari debu, nggak harus tanah. Pokoknya kan di halaman tuh, atau di dinding luar, ya. Syukur ada tanah, kemudian ditepuk. Terus kemudian yang gatel nanti dioleskan ke seluruh badan. Habis ini mandi nggak apa-apa. Ya. Yo teman-teman yang reaksinya muntah-muntah, ada yang ganjel di badan, pakai debu ya. Pakai debu ya. Seperti tayamum tapi cukup ditepuk saja. Kemudian nanti ikuti doa. Ya. Kita akan doa bareng-bareng yuk. Jika sudah doa bareng-bareng ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Bismillah 3 kali. Bismillah. 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 Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Tiupkan. Tiupkannya bukan tiupkan lembut ya. Tiupkan agak keras gini. Seperti itu.
ya agak muncrat dikit teman-teman ya. Karena memang arti doanya begitu. Tanah bercampur dengan ludah ya. Seperti itu ya. Ditiupkan, terus kemudian silakan dioles di bagian yang sakit, bagian yang gatal, bagian yang reaksi. Khusus di bagian itu saja. Kalau sakit seluruh badan, dioles saja ke badan, silakan. Sambil diusap, sambil ditepuk-tepuk bagian yang sakit, setelah itu biasanya muntah ya. Saya bacakan sedikit, ini sudah mau selesai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين إن المنافقين في درك الأسفل من النار إن المنافقين في درك الأسفل من النار Yuk baca doa lagi yang ketinggalan baca doa debu ya, ditepuk, kemudian kita baca doa bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Tiupkan, gitu. Tiupkannya keras ya, gitu. Terus kemudian dioles, diusap ke bagian yang sakit. Kalau perlu daerah-daerah yang sentral ya, daerah yang sangat vital itu mana? Tengkuk, kemudian dada, ulu hati, kemudian pinggang. Ya, silakan diusap di minimal di tempat-tempat tersebut. Dipijit-pijit, setelah itu biasanya muntah. Nah, itu yang biasanya terkena anxiety, GERD ya, kemudian insomnia, kemudian keluhan-keluhan lain. Mudah-mudahan nanti Allah singkirkan. Termasuk yang benjolan, diusap saja di benjolannya. Seperti itu. Nanti insya Allah akan Allah hancurkan ya. Oke teman-teman, silakan pegang dada jika sudah. Pegang dada, terus kemudian
dengarkan azan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, airnya boleh dikonsumsi siapapun. Teman-teman yang ada reaksi ya, muntah, pusing, apapun itu, guling-guling, salto dan seterusnya. Kalau hujan, manfaatkan air hujan itu untuk obat. Silakan teman-teman kalau berani hujan-hujanan, insya Allah nggak bakal sakit teman-teman ya. Sakit itu karena sugesti dari kecil. Kita dikasih tahu orang tua kita jangan hujan-hujanan, nanti pilek, nanti sakit. Padahal hujan itu berkah ya. Dan hujan ini air yang ditulis di dalam Al-Quran. Bahkan zam-zam saja itu tidak ada di dalam Al-Quran. Gitu ya. Doa hujan-hujanan, doa ini saja pas hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'an, minta hujan yang memberikan manfaat, barokah dan rahmat, seperti itu. Ya, hujan rintik itu nggak apa-apa. Nah ini ya, terima kasih Kak Rama sudah membantu menuliskan ininya, doanya. Saya sematkan ya teman-teman tuh, doanya. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Jadi migran setelah apa nih? Boleh disiram ya, boleh disiram ke tempat usaha, boleh disiram ke air, tapi jangan disiramkan ke muka tetangga yang suka nyebar fitnah ya, jangan. Oke teman-teman. Oke, yang sudah praktek terapi tanah, terapi debu, apa yang teman-teman rasakan? Yang teman-teman rasakan gimana? Ada yang muntah? Ya mudah-mudahan ya, yakin saja, bismillah. Yang belum berani hujan-hujanan, yang masih belum yakin, silakan ditampung dulu air hujannya. Silakan. Ya. Ditampung silakan airnya. Terus gini. Nanti dibacakan, baca sendiri ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Kalau perlu tambah 2 ayat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Terus dipisah bagi 2 teman-teman. Dipisah dibagi 2. Perhatikan nih yang keluhannya cukup apa ya, sudah lama dan agak keluhannya tingkat nasional. Saya tidak mau mengatakan parah gitu ya. Keluhannya tingkat nasional. Maka teman-teman tampung air hujan, terus kemudian dibagi 2. 1 untuk rendam kaki, 1 untuk mandi. Dua-duanya kasih garam. Seperti itu. Rendam kaki selama berapa? Paling enggak sekitar 15 menit sampai 30 menit. Gitu ya. Rendam kaki, nanti insya Allah ya keluhannya mulai membaik, dan lakukan rutin pakai air hujan. Kalau nggak ada hujan gimana? Pakai air biasa nggak apa-apa. Ya, terapi tanah saya ulangi, ditepuk ya. Boleh pakai, kalau areanya sedikit, misalkan di sini ada yang sakit, ditusuk-tusuk seperti ini ya. Ditusuk-tusuk, cukup dicolek saja tanah atau debu set ini, terus kemudian didoakan, ditiupkan dulu itu ya, kemudian doakan bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yishfa saqimuna biizni rabbina. Hujannya tengah malam, ya siapkan ember dong. Embernya itu
ditaruh aja di atas genteng atau di halaman rumah. Seperti itu ya. Jadi pagi-pagi sudah dalam kondisi penuh tuh. Ya, ini saya sedikit spill ya buku bagi teman-teman yang punya masalah. Ini saya spill dulu. Saya taruh pojok dulu ya. Oke. Oh, langsung muntah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Teman-teman yang ingin membantu saudaranya, tetangganya, ya, ini boleh melakukan ruqyah. Ruqyah itu boleh dilakukan siapapun. Teman-teman bisa kok ngeruqyah, tidak harus dengan saya gitu ya. Tidak harus bareng-bareng di sini. Kita bareng-bareng di sini untuk semangat aja sih. Tapi jangan sampai teman-teman kecanduan gitu ya. Kecanduan baca Al-Qur'an, dengerin Al-Qur'an nggak apa-apa. Gitu. Tapi teman-teman coba praktekkan. Iseng-iseng gitu ya, tetangganya, "Woi, mau nggak saya ruqyah?" gitu kan. Sini saya ruqyah. Ya. Boleh, memang kayak gitu tadi Kak Laila. Tadi kan saya instruksikan supaya air ruqyahnya dicampur garam, merendam kaki. Boleh, silakan. Berapa lama dibersihkan? Sekitar 30 menit, ya. Teman-teman, ruqyah itu nggak butuh banyak hafalan ayat ya. Cukup Al-Fatihah saja itu sudah bisa loh dipakai untuk ruqyah. Bahkan Ustadz kami ya, beliau pengelola pondok pesantren yang kami kelola, Ustadz Didik namanya. Beliau hafal Quran 30 juz. Beliau ketika ngeruqyah, teman-teman, walaupun beliau hafal Quran 30 juz, yang beliau baca cuma satu, Al-Fatihah saja. Ya, Al-Fatihah saja. Kalau jinnya ke kita gimana? Ya itulah pentingnya membentengi diri ya. Ya teman-teman, memang ada potensi begitu sih. Ada potensi, apalagi kalau serangan sihir ya. Seperti itu. Oke, bukan. Beda lagi Kak Solo. Itu kan Ustadz Didik Purwodarsono. Oke, teman-teman yang belum masuk ke dalam grup ngacung. Yang belum masuk ke dalam grup ngacung, silakan angkat tangan. Masuk ke dalam grup yuk. Terus ruqyah rumah itu bisa dibacakan Al-Baqarah. Bisa kemudian teman-teman pakai air, kemudian airnya dicipratkan. Bisa kemudian pakai ini, pakai audio ya, pakai audio. Nggak harus ini sih, teman-teman pakai HP aja bisa sebetulnya ya. Pakai HP kemudian disetel. Cuma kan nggak bisa lama-lama dan kita pakai HP kita. Nah teman-teman kalau mau audio ini nanti saya sematkan, ini bisa untuk ruqyah rumah, begitu ya. Terus yang butuh Al-Quran duo Latin, ini kita sematkan. Sebentar lagi saya share bagaimana cara masuk ke dalam grup. Sebentar, saya ini dulu ya, bagi teman-teman yang membutuhkan audio ruqyah. Ini ruqyahnya 30, murotalnya 30 juz, kemudian ruqyahnya sudah ada ayat-ayat pilihan teman-teman. Saya sematkan di keranjang kuning. Terus kemudian ada beberapa ya yang mau saya sematkan. Yang butuh garam, garamnya itu tidak harus pakai ini ya teman-teman ya. Ini kalau mau pengen praktis saja. Kalau pengen praktis nanti bisa pakai garam ruqyah yang saya sematkan, seperti itu. Nah ini bagus sekali nih idenya, persiapan Ramadan yang dibutuhkan, list mulai sekarang. Iya, nanti kita bahas di grup ya. Terus teman-teman yang butuh Quran duo transliterasi, duo Latin, ya ini saya referensikan ada 2 nih teman-teman. Oke, nanti bisa di CO ya. Masih merasa gatal? Oke, Kak Imai. Kalau terasa gatal,
Airnya masih Kak Imai, kita lanjut konsultasi di ini ya. Iya betul sekali Kak Rama. Diusap terus dengan air ruqyah atau mandi. Kalau ada daun bidara, silakan teman-teman mandi pakai daun bidara. Gitu ya. Mandi pakai daun bidara yang gatalnya luar biasa tuh. Jadi ditumbuk, kemudian dicampur dengan bak mandi 7 lembar. 7 lembar. Murotal Kak Laila paling kanan sebelah sini nih. Sebelah sini kan ada tulisannya tuh. Quran, dipencet 3 detik. 1 2 3. Nah, itu nanti langsung ke murotal. Seperti itu ya. 24 jam nyala terus. Kak Irma untuk doa debu saya sudah buat videonya. Di video nanti saya share di grup ya. Daun bidara. Seperti itu. Atau teman-teman ini yang gatal ya, mandi air garam. Iya, alhamdulillah sudah sembuh ya Kak Saira, alhamdulillah. Murotal itu di etalase Kak Eli pindah ke akun Terapi Langit. Di akun Coach Mufti nggak bisa ya. Pindah, saya live di 2 akun ya Kak Eli, akun Terapi Langit dan akun Coach Mufti. Silakan keluar dari akun Coach Mufti, cari saja Terapi Langit. Nah, di situ nanti ada live, ada keranjang kuningnya. Untuk murotal di etalase 6 yang saya pin, kemudian etalase 5 itu ada yang bisa pakai ini teman-teman ya, pakai earphone. Jadi audio khusus murotal, tapi itu bukan untuk meruqyah rumah kalau etalase 5. Ya, kebetulan saya belum dapat contohnya. Kemudian garam nomor 4, kemudian Al-Qur'an Duo Latin, ada transliterasi bahasa Indonesianya. Jadi enak teman-teman yang nggak bisa baca Quran itu bisa CO di etalase 2 sama 3, pilih salah satu aja. Ya. Ini beda ukuran sih biasanya, ada yang A5, ada yang A4 begitu ya. Etalase 2 ini lebih gede lagi. Seperti itu. Jadi nanti ada tulisan ya. Misalkan dzalikal kitabul la raiba fih. Itu ada tulisan DZA likal LIKAL zalikal kitabu KITAABU. Jadi enak banget tuh. Ya. Terima kasih Kak Rama sudah membantu menuliskan doa. Saya sematkan lagi nih teman-teman, di screenshot ya doanya. Atau nanti teman-teman cek video saya sudah buatkan ini. Saya sudah buatkan video yang terapi dengan tanah ya. Seperti itu. Teman-teman ini masih dibuka ya, Open PO. Ini sebentar lagi selesai bukunya loh. Buku lunas hutang sebentar lagi selesai dan nanti kalau sudah selesai kita tutup PO-nya, pre-ordernya kita tutup. Ya, sehingga ini ya teman-teman ya. Hanya 49. Kalau sudah selesai cetak ini harganya beda lagi. Bisa jadi di angka 100-200-an. Seperti itu. Yang belum masuk ke dalam grup, silakan teman-teman masuk ke dalam grup. Caranya adalah ya pojok kiri atas silakan teman-teman pencet, kemudian sampai muncul kok nggak bisa, kenapa tidak bisa, seperti ini ya, sampai muncul begini, kemudian intinya menuju ke bio profile. Nah, silakan teman-teman kirim pesan ya. Yang mau masuk ke dalam grup di sini nih ada tulisan Terapi Langit ya, Terapi Langit. Nah, sampai menuju website. PO-nya ini akhir Desember ini kita kirim semuanya, insya Allah ya. Nah, ini tergantung percetakannya juga. Kadang percetakan itu antri-antri, apalagi akhir tahun. Banyak cetak kalender. Mudah-mudahan percetakannya nggak antri ya teman-teman, karena banyak cetak kalender nih. Nah, teman-teman yang ingin masuk ke dalam grup, masuk di atas. Kalau yang mau masuk tiap kota, ini ada. Kalau yang ingin diruqyah secara langsung ya, diterapi secara langsung, teman-teman silakan masuk ke Jogja, Bandung tanggal 26 Januari, Jogja 22 Desember. Terus kemudian Jakarta belum tahu kapan, Surabaya belum tahu kapan. Ya, ini teman-teman kemungkinan kita nggak tahu kapan lagi ya kita ngadakan terapi secara langsung, secara offline di Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya. Sehingga teman-teman ayo mumpung
saya masih ada waktu untuk ya untuk meluangkan ini ya agenda saya untuk terapi secara langsung, manfaatkan. Khususnya bagi teman-teman yang ada keluhan cukup berat nih. Keluhan cukup berat, sudah lama berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, ya coba ketemu secara langsung ya. Ketemu secara langsung, insya Allah nanti kita akan bantu. Begitu teman-teman. Oke, ini saya tambah ya, ada satu buku yang saya rekomendasikan bagi teman-teman yang saat ini mungkin ada masalah ya rumah tangga. Ini bagus, etalase nomor 1 ya, kumpulan doa istri untuk sukses suami. Tuh, doa istri untuk sukses suami. Silakan teman-teman, barangkali selama ini jarang doain suaminya. Ayo di sini yang pingin keluarga sakinah mawaddah warahmah tetapi jarang doain suami, siapa teman-teman? Terus ada yang butuh ini buku tahsin. Saya ada buku tahsin bagus teman-teman ya. Buku tahsin bagus. Allahu Akbar, ternyata habis. Oh, ada lagi. Buku tahsin, oh ada. Buku tahsin itu teman-teman jangan asal pilih buku ya. Ini ada buku bagus. Dilengkapi videonya. Dilengkapi video. Kak Brilian, buku yang mana? Ada beberapa buku. Jadi di sini ada QR code-nya teman-teman ya, ada gambar plus hutang, buku hutang itu 49, tapi belum terbit. Nah, ada QR code, ini panduan video. Padahal kita belajar tahsin itu butuh pengucapan ya, butuh lihat mulut ustadznya itu. Bukannya sekedar teori. Nah, kita perlu tahu posisi lidah di mana, begitu ya. Kakak sakit, sudah dibawa kemana-mana. Kak Lubna, sakitnya diagnosanya apa? Sudah pernah konsultasi via Japri belum? Kalau belum kita lanjut via Japri ya. Itu. Untuk masalah mimpi, saya bukan ahli tafsir mimpi, saya perlu panduan nanti baca kitabnya ya. Nanti teman-teman kalau yang misalkan konsultasi soal mimpi silakan Japri saja lewat DM. Oke teman-teman, gitu dulu ya teman-teman ya. Saya izin pamit. Mohon maaf nanti malam kayaknya belum bisa ruqyah. Kita ketemu lagi hari Selasa. Jadi perhatikan jadwalnya. Hari Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis ya. Harusnya nanti malam ada ruqyah tapi saya ada agenda full hari ini padat banget ya. Sehingga mohon maaf belum bisa menemani teman-teman nanti malam. Termasuk sore. Kalau saya sore ada waktu biasanya saya pindah sore. Tapi ini karena padat banget hari ini saya pindah kita ketemu lagi Selasa. Ada buku tahsin, ada videonya. Videonya di scan. Buku tahsin itu etalase nomor saya sematkan ya. Etalase nomor 1 teman-teman. Etalase nomor 1. Jadi videonya itu melalui scan QR code. Jadi di sini ada QR. Kalau bingung nanti saya kasih tahu caranya ya. Jadi pakai aplikasi Google Lens. Install aja teman-teman melalui Play Store ya. Google Lens, Lens. Nah, terus nanti bisa di-scan di sini nih. Ya. Ini ada sifatul huruf, karakter huruf. Di-scan aja nanti langsung menuju ke video. Nah, itu ditonton nanti. Enak banget. Nah, ini jarang-jarang ya buku tahsin. Ini saya baru nemu nih. Jarang-jarang buku tahsin kayak gini nih. Rata-rata kan cuma teori aja. Gitu. Untuk ruqyah rumah Kak Nanga 98 itu pakai air aja ya, nggak usah beli apapun. Ruqyah rumah itu pakai air, disiapkan nanti pas kita live. Teman-teman siapkan air terus kemudian nanti kita bacakan bareng-bareng. Nah, airnya itu nanti dicipratkan. Begitu. Kalau sudah tidak live masih tetap ada di keranjang kuningnya. Kalau nggak live itu nanti masuknya ke showcase Kak Eli. Masuknya, oh iya, kalau sudah masuk di keranjang kuning tetap ada. Tetap masuk keranjang kuning. Teman-teman yang pingin beli tapi belum ada rezeki ya, belum ada dana, silakan masukin keranjang kuning dulu aja. Ya, keranjangnya itu sebelah bintang, sebelah sini kalau nggak salah ya.
ini kalau nggak salah ya. Dimasukin keranjang kuning dulu, nanti mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang tidak terduga begitu ya. Siapa tahu nanti dapat bonus dari suami itu. Bu, ini ada sedikit bonus dari kantor buat ibu semua begitu. Terapi rumah ditabur pakai garam. Nah ini Kak Tommy, saya masih ragu-ragu ya menggunakan garam untuk terapi rumah. Tapi Ustadz Faizar, beliau kan pakar ruqyah syar'iyah ya. Itu beliau pernah mencontohkan pakai garam. Begitu. Tahsin ini sekitar 70-80. Coba teman-teman masing-masing akun beda-beda. Tapi saya ada kitab ini teman-teman yang ada tulisan penyimpangan penggunaan garam. Nah maka saya 50-50 ya. Teman-teman silakan mau ambil yang mana. Yang penting kalau mau pakai garam untuk meruqyah rumah, jangan ketergantungan dengan garamnya. Gitu ya. Jadi itu sebagai sebuah perantara aja lah. Buku tahsin, oke, buku tahsin sudah saya pin. Jadi ini buku tahsin isinya itu panduan lengkap tuh. Ada gambar-gambarnya juga. Dan ada scan video. Ini ya. Lengkap. Ada ayat ghoribah, ayat-ayat yang pembacaannya khusus. Misalkan bismillahi majreha wa mursaha. Terus kemudian ada scan video di sini. Seperti itu. Itu di atas sesuatu yang saya pin. Begitu ya. Teman-teman jangan anggap membeli buku itu sebagai sebuah pengeluaran, tetapi ini investasi akhirat kita. Insya Allah nanti akan Allah ganti ya dengan rezeki yang berlimpah. Dan kalau kita mempelajari Al-Quran, itu kita insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kelak di akhirat. Boleh garam dapur silakan. Oke teman-teman yang masih ada keluhan, japri yuk DM ya. Waktu sakit parah pakai ruqyah garam untuk rumah berhasil ya, alhamdulillah. Iya, Kak Langit masih biru. Iya, memang ada perbedaan pendapat sih kalau soal perantara ruqyah ya, bolehkah menggunakan garam atau tidak. Kalau saya netral, tergantung. Kalau kita masih, jadi gini, kesyirikan itu kan sebenarnya kesyirikan itu tipis ya, khususnya syirkul azghar. Syirik kecil itu tipis. Jadi Rasulullah khawatirkan itu memang syirik kecil, seperti mencari semut di atas tanah yang hitam di malam yang gelap. Nah, seperti itu. Ya. Maka teman-teman ini perlu hati-hati. Kalau misalkan kita bisa tetap yakin kepada Allah dan garam ini hanya sekedar perantara, silakan. Yang jelas mutlak diharamkan itu jimat ya, teman-teman ya. Ini jelas mutlak haram. Seperti itu. Oke Kak Sri, nanti bisa pakai etalase nomor 1 ya untuk buku tahsinnya. Setiap live saya ikut ruqyah boleh? Ya boleh-boleh saja Kak. Emang apakah ada yang melarang Kak Yuniar? Kecuali dilarang suami. Kan ada tuh larang ya. Pokoknya nggak boleh ruqyah begitu. Nah ini perlu ditanyakan. Nggak bolehnya kenapa? Gitu. Iya betul, kadang memberikan efek ya. Untuk mandi itu terasa segar. Terus kemudian kalau untuk rumah sebenarnya saya sudah banyak terima testimoni ya teman-teman. Oke teman-teman, saya pamit dulu, sudah jam 8. Wah ternyata sudah siang ya. Saya pamit dulu, yang mau konsultasi silakan via DM, yang belum bisa masuk ke dalam grup DM juga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Sampai ketemu hari Selasa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat semua teman-teman, rizkinya mengalir lancar, hutangnya Allah lunasi, kemudian keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sri Harti nggak mungkin ngamuk lah, malah pergi mereka ya. Setan-setannya pasti pergi insya Allah. Terima kasih teman-teman. Sukses dunia akhirat ya buat teman-teman ya.